Judulnya Sikap Parpol Terhadap Rocky Gerung dan Korupsi BTS. Kok beda? Gini ya, partai politik besar sudah mengutuk hinaan Rocky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo, dan banyak pihak melakukan hal yang sama, bahkan mengancam untuk membawanya ke ranah hukum. Sementara itu, Presiden Joko Widodo malah menganggap hinaan Rocky Gerung itu sebagai angin lalu biasa saja, tidak digubris. Istilahnya anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, begitu ya. Namun, ada partai besar loh yang sampai merasa perlu untuk mengeluarkan pernyataan resmi partai yang berisi kutukan keras bak dewan para dewa di swarga loka mengutuk seorang dedemit di neraka loka. Kita kagum juga dengan kutukan dewa itu yang dibarengi secara implisit pujian terhadap diri sendiri. Ya, sambil memuji diri sendiri ya secara implisit. Begini katanya, "Kami mengutuk oknum dedemit tersebut. Ini adalah kerusakan akhlak, suatu degradasi moral yang dibarengi kemandulan akal sehat. Dedemit itu sedang berusaha menghasut para manusia penuh akhlak. Manusia yang penuh akhlak lagi dihasut nih. Seperti yang kami contohkan ya, yang penuh akhlak itu. Dengan ujarannya yang tendensius dan nirbudi pekerti." Gimana pernyataan itu? Cukup keras dan mantap, bukan? Hanya saja kita heran, sahabat, mengapa terhadap hinaan yang dianggap angin lalu oleh Presiden Joko Widodo itu, mereka menampakkan wajah api murka yang tidak bisa didinginkan oleh es di kutub selatan. Tapi terhadap korupsi atau perampokan para kaum berdasi di proyek BTS 8,3 triliun, mereka malah bungkam seribu bahasa. Iya, mengapa? Bukankah inilah sebetulnya yang disebut hinaan yang sehina-hinanya terhadap harkat dan martabat bangsa, juga harkat dan martabat kemanusiaan? Tidak ada pernyataan resmi partai gitu. Padahal ada oknum-oknum yang terafiliasi dengan partai itu yang sudah jadi tersangka. Para buzzernya malah bilang kasusnya ini sudah ditangani oleh kejaksaan, maka biarlah proses hukum yang sedang berjalan tanpa diintervensi parpol. Waduh. Mega korupsi ini, sahabat, magnitudnya besar sekali. Semua anggota parlemen, terutama di Komisi 1, malah melakukan aksi tutup mulut. Deviasi proses tanpa pengawalan publik ini bisa terjadi, berbelok ke arah yang tidak menentu. Buktinya ada ratusan miliar telah digelontorkan. Ini terungkap dalam BAP kasus korupsi BTS ini. Itu semua dimaksudkan untuk meredam agar skandal ini tidak mencuat ke publik. Dulu di kasus Bank Senturi yang skalanya 6 triliun dilakukan RDP sampai ke pembentukan pansus. Mengapa yang ini malah mengkeret semuanya, mengkeret gitu. Diam seribu bahasa. Padahal di Komisi 1 ini ada nama-nama besar. Sebut saja misalnya Puan Maharani, Adian Napitupulu, ada Utut Adianto, Effendi Simbolon, TB Hasanuddin, Meutia Hafid, Lodewijk Paulus, Nurul Arifin, Fadli Zon, Prananda Paloh, Muhaimin Iskandar, Syarifuddin Hasan, Hanafi Rais, dan lain-lain. Itu semua ada di Komisi 1. Tapi diam seribu bahasa. Semua tutup mulut. Padahal sudah beberapa bulan sejak kasus ini mencuat ke publik. Mungkinkah rakyat yang katanya mereka wakili itu meminta Badan Bantuan Hukum untuk menyiapkan opsi gugatan? Ini seperti bunyi gugatannya mereka ke Rocky Gerung gitu ya. Bukankah dengan korupsi BTS ini hak rakyat untuk memperoleh akses informasi atau pendidikan telah disabotase, dirampok oleh konspirasi multipartai para koruptor itu? Bukan cuma itu, kesempatan untuk rakyat kecil lewat UMKM berdagang lewat platform internet di seantero negeri pupus sudah. Kalau mereka yang ada di Komisi 1 adalah sungguh para petugas partai yang terhormat, maka tolonglah
tugaskanlah mereka untuk buka mulut, jangan bisu. Demikian catatan saya, kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.